5, 4, 3, 2, 1. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat belajar anak-anakku. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran matematika. Dan untuk video pembelajaran matematika kita kali ini, kita akan membahas tentang operasi perkalian, operasi pembagian, dan juga sifat-sifat dalam operasi perkalian serta operasi pembagian. Kita lanjut saja nih. Nah, oke, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang perkalian bilangan. Perkalian bilangan merupakan penjumlahan yang secara berulang. Contoh, 3 dikali 5 sama halnya 5 ditambah 5 ditambah 5, ini 3 kali karena perkalian bilangan merupakan penjumlahan secara berulang. 3 kali 5 berarti 3 kali 5. 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Nah, di sini dalam operasi perkalian itu sendiri berlaku aturan seperti berikut. A ditambah B sama dengan AB. Contohnya di sini ya. Nah, lebih mudah di sini, lihat contoh. A ditambah B sama dengan AB. Berarti kita menggunakan angka 5 dan 6 ya. A-nya itu 5, B-nya 6. Berarti 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, aturan yang kedua. A dikali negatif B positif dikali negatif pasti hasilnya juga negatif. Negatif AB. 5 dikali negatif 6 hasilnya negatif 30. Ada negatifnya. Aturan yang ketiga, bilangan negatif A dikali B negatif kali positif pasti hasilnya juga negatif. Hasilnya apa? Negatif AB. Nah, contohnya di sini. Negatif 5 dikali 6 hasilnya berapa? Negatif 30. Sama ya. Nah, aturan yang keempat, bilangan negatif ketemu bilangan negatif hasilnya positif. Negatif A dikali negatif B hasilnya AB. Negatif 5 dikali negatif 6 hasilnya 30. Oke, jadi bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, slide berikutnya kita akan membahas tentang pembagian bilangan. Pembagian bilangan merupakan kebalikan dari perkalian. Jadi, pembagian ini merupakan kebalikan dari perkalian. Seperti apa? Nah, contoh di sini. Biar langsung ada contoh soalnya ya, mungkin kalian lebih mudah ya. Contohnya, 40 dibagi 5 sama halnya dengan kebalikan perkalian. 40 dikali 1/5. Oke. 40 dikali 1/5. Kalau di sini pembagian hanya bilangan 5, tetapi kalau diganti perkalian harus ada 1/. Oke, hasilnya berapa? 40 dicoret sama 5, hasilnya pasti 8. 40 dibagi 5, 8. Udah? Udah. Nah, dalam pembagian itu juga berlaku aturan yang sama seperti perkalian. Tapi bedanya kalau aturan dalam pembagian itu pasti dibalik dari perkalian. Aturan yang pertama, A dibagi B sama dengan A dikali 1/. Ingat, kalau pembagian jadi perkalian yang belakang itu pasti jadi 1/. A kali 1/B sama dengan AB. Contohnya di sini, 30 dibagi 5 sama dengan 30 dikali 1/5. 30 dibagi 5 berapa? 6. Aturan yang kedua, A dibagi negatif B sama dengan bilangan positif ketemu bilangan negatif pasti hasilnya negatif. Tetapi aturannya
Kalau pembagian jadi perkalian itu harus jadi 1 per A dikali negatif 1 per B sama dengan negatif A per B. Contoh, 30 dibagi negatif 5 sama dengan 30 dikali negatif 1 per 5. Hasilnya 30 bagi 5, 6. Negatifnya tetap ikut negatif 6. Oke. Aturan yang ketiga, negatif A dibagi B sama dengan negatif A dikali 1 per B. Negatif kali positif hasilnya negatif. A kali 1 A per B. Negatif A per B. Contoh, negatif 30 dibagi 5 sama dengan negatif 30 dikali 1 per 5 sama dengan negatif 6. Oke. Aturan yang terakhir, aturan yang keempat, negatif A dibagi negatif B. Negatif dibagi negatif pasti hasilnya positif. Tetapi ketika ada kebalikan dari perkalian, negatif A dikali negatif 1 per B, karena dibalik ini nih, sama dengan negatif A kali negatif 1. Nah, sama dengan di sini negatif A. Ini harusnya negatif ya, tetap sama negatif A. Nah, negatif A kali B, negatif B. A per B sama dengan negatif A per negatif B sama dengan A per B. Contoh, negatif 30 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 30 kali negatif 1 per 5. Negatif ketemu negatif positif, tinggal 30 dibagi 5, 6. Oke, mengerti? Di sini Bu Nur hanya mengulang saja materi ketika kalian di SD. Jadi tambahannya hanya aturan mungkin ya. Bilangan positif dibagi ataupun dikali dengan bilangan positif, ya hasilnya positif. Bilangan positif dibagi ataupun dikali dengan bilangan negatif, hasilnya pasti bilangan negatif, dan kebalikannya. Serta aturan yang terakhir, bilangan negatif dibagi ataupun dikali dengan bilangan negatif, pasti hasilnya pun positif. Oke, kita lihat slide berikutnya. Oke, slide berikutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi bilangan, perkalian, dan pembagian. Ada 4 ya, sifat operasi perkalian. Nah, yang pertama itu berlaku sifat komutatif atau pertukaran. A kali B sama dengan B kali A. Contohnya 4 kali 2 pasti hasilnya sama dengan 2 kali 4. Berapa itu? 8. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Sama, harus ada tanda kurung. A dikali tanda kurung yang di dalam A kali B sama dengan tanda kurung yang di dalam A kali B dikalikan C. Maksudnya tanda kurung itu didahulukan perhitungannya. Contoh, 2 kali 3 kali 4 dalam tanda kurung sama halnya 2 dikali 12 sama dengan 2 kali 3 kali 4, berarti yang didahulukan yang tanda kurung, sama dengan 6 dikali 4. Hasilnya berapa? Sama, yaitu 24. Sifat yang ketiga, sifat identitas atau perkalian dengan 1. Kalau penjumlahan dan pengurangan identitas itu dengan bilangan 0, kalau perkalian dengan bilangan 1. Setiap bilangan yang dikalikan dengan 1, hasilnya pasti bilangan itu sendiri. A dikali 1 ya A, 1 dikali A ya A, sama halnya 5 dikali 1 ya 5, 1 dikali 5 ya 5. Yang keempat, sifat distributif atau penyebaran. Nah, yang pertama di sini operasi perkalian dalam penjumlahan. A dikali B tambah C
sama halnya A dikali B dulu ditambah A dikali C dulu. Itu termasuk dalam sifat distributif. Aduh, kecepatannya. Nah, yang kedua, operasi perkalian dalam pengurangan. A dikali B kurangi C sama dengan A kali B dulu dikurangi A kali C dulu. Itu termasuk operasi perkalian dalam pengurangan. Bu, misalnya tadi Bu Nur bilang kalau ada tanda kurung itu didahulukan. Boleh. Ketika di sini kalian menjumpai soalnya yang berupa angka, tanda kurung di sini nggih. 5 dikali 5 tambah 5. Yang mana kalau misalkan yang dikurung ini saya dahulukan, boleh Bu? Boleh. Berarti di sini 5 dikali 10. Hasilnya 50. Pasti hasilnya juga sama seperti yang di sebelahnya. Oke. Jadi, kalau kalian menjumpai bilangan dalam bentuk angka, berarti bisa didahulukan yang tanda kurung. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya operasi pembagian. Sifat operasi pembagian. Dalam operasi pembagian tidak memiliki sifat komutatif atau pertukaran dan sifat asosiatif ataupun pengelompokan. Oke. Nah, paham? Bisa dipahami ya? Oke, kita lihat slide berikutnya. Oh, kita sudah sampai di slide terakhir. Berarti, dalam video pembelajaran matematika kita kali ini kita membahas tentang operasi perkalian bilangan, operasi pembagian bilangan, serta sifat-sifat dalam operasi perkalian dan pembagian. Nah, semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat kalian. Semoga membantu kalian dalam belajar daring. Oke. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.